Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu salah satu ketua kelas pimpin doa ya, Mas Sunhanji, tolong pimpin doa dulu. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih. Di masa pandemi ini, tolong kalian jangan suka bepergian ya. Kalau bepergian, usahakan pakai masker dan di rumah saja. Cuci tangan, jaga kebersihan, ya. Ya kemarin minggu lalu Bapak sudah menerangkan apa itu ya fungsi dari Microsoft Word. Ada yang tahu? Tolong, Bu Nur. Fungsi Ya, dari Pak. Microsoft kemarin apa ya? Yang mana ya, Pak? Saya lupa. Lupa. Aduh, lupa, Pak. Masih liburan ini, Pak, saya. Ya. Adi, tolong bisa. Iya, Pak. Fungsi dari Microsoft Word. Oh, fungsi untuk Microsoft Word itu untuk mengetik, Pak, surat-surat, membuat laporan-laporan, Pak. Ya, bagus. Sunaji, ada lagi? Saya bisa nambahkan? Ini, Pak, buat mengolah kata, Pak. Jadi intinya, ini, Pak, misalkan buat surat-surat tadi kata Pak Adi itu, seperti itu, Pak. Oh ya, ada lagi yang bisa nambahkan? Nah, saya tambahkan ya. Fungsi dari Microsoft Word adalah membuat surat menyurat, membuat dokumen dengan berbagai variasi, membuat tabel, mengedit dokumen, dan lain-lain. Dan untuk saat ini, kan kemarin anak kelas 12 kan sudah mengikuti ujian sekolah ya, untuk kelulusan. Bapak itu bingung, Iya, gimana Pak. cara membuat surat kelulusan, padahal namanya kan banyak, tapi intinya sama suratnya, lulus semua gitu ya, misalkan. Nah, gimana cara membuatnya ya? Ada yang bisa bantu? Caranya pakai apa? Belum tahu, Pak, saya. Oh ya. Melmet, Nah, Pak. kemudian, oh Melmet, ya benar. Siapa tadi? Siapa tadi yang bilang Melmet? Sun Haji, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, kita akan membuat ya pakai Melmet ya. Pakai Melmet. Yaitu adalah surat, nanti yang isinya itu sama, tapi penerimanya beda. Contohnya nama, NIS, NISN, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, nanti Pak Yon akan mempresentasikan dulu ya. Nah, dalam pertemuan ini, Bapak akan membahas tentang membuat dokumen dengan konsep MailMatch. Ya. Dan untuk tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang konsep MailMatch. Yang kedua, membuat dokumen master dan data source yang sudah disediakan oleh Bapak. Kemudian menggabungkan dokumen master dengan match adalah merupakan salah satu fasilitas yang terdapat dalam Microsoft Word yang fungsi utamanya adalah memudahkan kita memperbanyak surat dengan pola atau bentuk yang sama, namun beberapa perbedaan di bagian tertentu seperti nama dan alamat tujuan, ya, itu yang namanya MailMatch. Kemudian persiapan yang harus dibuat ya, itu ada 2 dokumen dalam pembuatan MailMatch, yaitu dokumen master.
dokumen utama yang isinya itu sama untuk semua penerima dan dibuat di Microsoft Word. Yang kedua, dokumen atau data source, yaitu dokumen yang isinya data masing-masing penerima, misal namanya, alamat penerima, dan lain-lain. Data source bisa dibuat melalui aplikasi Microsoft Excel, Access, Outlook, dan lain-lain. Nah, kemudian langkah-langkah membuat mail match. Ya. Yang pertama adalah membuat data source. Ini akan membuat pakai Microsoft Excel ya tadi ya. Jadi ada 3 pilihan. Kita pakai yang Microsoft Excel. Membuat data source, membuat dokumen master, dan menggabungkan isi dari data source ke dokumen master. Langkah pertama, buat file data source menggunakan Microsoft Excel. Ya, kita buat dari nama, tempat tanggal lahir, nomor peserta, nomor induk, dan NISN. Kita ketikkan di sini, ya, di Microsoft Excel-nya diketik semuanya. Kemudian jangan lupa disimpan ya, simpan nama file. Dan nama file itu kalian diletakkan di mana, jangan sampai lupa. Dari sini ada yang dipertanyakan, ada yang belum paham? Paham Pak, lanjut Pak. Ya. Lanjut aja Pak. Ya. Kemudian untuk langkah kedua, kalian bisa membuat dokumen master menggunakan Microsoft Word. Saya contohkan di sini ya, surat keterangan lulus, peminatan matematika dan lain-lain. Nah ini di sini untuk nama tadi, nama, tempat tanggal lahir, nomor peserta, nomor induk siswa nasional. Ini kan masih kosong. Nah nanti dari sini, dari ini nanti kita masukkan di sini. Ya, ini nanti ada caranya ya. Kemudian sebentar ini dari data source kita ini akan menuju ke dokumen master. Ini ya. Ini nanti nama-nama ini nanti kita masukkan di sini, nomornya di sini, tanggal lahir di sini, dan lain-lainnya. Kemudian prosesnya ini, proses penggabungan. Nanti kan tentu seperti ini ya, filenya tanggal lahir ini, filenya ini, dan seterusnya. Ini hasil dari penggabungannya nama Agung, Gerobokan, NIS, NSN. Nah, itu langkah-langkahnya. Langkah ketiga ya, menggabungkan dokumen master yang dibuat di Microsoft Word dan data source yang dibuat di Microsoft Excel. Yang pertama, buka menu mailing, kemudian pada grup Start Mail Match, klik Select Recipient, lalu pilih Use Existing List. Nah, tampilannya seperti ini ya. Dari mailing kita klik di Select Recipient, kemudian klik Use Existing List. Data source yang sebelumnya pernah dibuat, tadi yang di Excel ya. Kemudian klik nama data source yang akan dimasukkan, klik Open. Ini. Kita cari nama filenya. Masukkan di mana? Misalkan di sini ya, saya taruh di select lulusan. Klik nama file tadi, kemudian klik Open, maka akan muncul tampilan Confirm Data Source. Kemudian pilih DB Database File. Ini kita klik yang atas, kemudian klik OK, maka akan tampil selectable. Pilih sheet yang berisi data siswa. Klik sheet 1 karena di sini data siswa yang dibuat sebelumnya. Kemudian centang plus row up, klik OK. Ini ya, klik
sheet-nya, kemudian centang, sudah diklik OK. Nah, kedua file ini sudah terhubung ya, dari source ke masternya sudah terhubung. Sekarang kita letakkan data pada masing-masing tempatnya. Letakkan kursor di bagian nama, kemudian pada insert merge field, klik nama, opsi nama. Kemudian lakukan hal seperti itu untuk posisi yang lain. Nanti akan tampil fill seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya. Dari insert mark fill, tapi sebelumnya posisi di sini dulu ya, di nama ya. Kemudian klik insert mark fill, pilih nama. Ini. Nah, nama taruh di sini. Kemudian untuk yang tanggal lahir ini juga sama, taruh di tempat tanggal lahirnya dulu, kemudian klik insert mark file, pilih tempat tanggal lahir, nah posisi seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini caranya sama ya, klik insert field, mark field, nomor peserta, dan seterusnya sampai di NISN. Ada hasilnya, klik preview result. Gunakan index number untuk melihat hasil dari data yang lain. Ini. Klik preview result. Ini ya, sudah ketemu hasilnya. Agung Saputra, Grobogan. Dengan nomor peserta ini, nomor induknya, dan nomor induk siswa nasional. Kemudian, untuk index number, sini, ini akan menuju ke record berikutnya ya, halaman kedua, ketiga, keempat, dan sampai berapa kali kalian berarti dibuatnya. Menyimpan dan mencetak. Jika ingin mencetak dokumen atau menyimpan dalam bentuk dokumen baru, kamu bisa menggunakan finish and match. Akan ada beberapa pilihan atau opsi. Yang pertama, edit individual documents. Ini jika ingin menyimpan dalam bentuk file baru. File akan berisi beberapa halaman sesuai dengan jumlah data yang ada pada file Excel. Yang kedua, print documents. Jika ingin mencetak langsung dokumen. Yang ketiga, send email message. Ya, ini untuk mengirim ke message. Ini hasilnya nih. Finish and merge. Ini ada 3 pilihan. Ada edit, print, dan send. Jika kita memilih print dokumen, maka akan muncul merge to print. Ada 3 pilihan. All current record from. Yang pertama all. Pilih all itu mencetak semua surat. Misalkan ada 100, ada berapa, kita semuanya ya. Kemudian kalau kita pilih yang current record, ini akan mencetak pada halaman yang aktif. Misalkan aktifnya di halaman berapa? Misalkan halaman 5 ya, kita akan mencetak di halaman 5. Kemudian yang ketiga adalah from. Pilih from dan to. Ini mencetak surat yang kita pilih, misalkan dari halaman 1 sampai 3. Nah, nanti Bapak akan mempraktekkan langsung ya. Sebelumnya nanti tugas kalian, ini tugas untuk minggu depan, buat surat untuk teman kalian, acara dirancang untuk mengundang teman-teman semasa SMP untuk reuni. Data yang dijadikan mailmat adalah nama, alamat. Di alamat itu ada nomor jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kecamatan provinsi ya. Nomor surat dan tempat acara. Kalian buat secara berkelompok dan dipresentasikan minggu depan tanggal 27. Jadi langkah pertama tadi apa ya? Buat data di Excel-nya dulu ya. Ini. Iya, Pak. Buat data Excel-nya dulu seperti ini ya. Misalkan ini nomor, nama,
nomor peserta, nomor induk, NIS. Nah, kita buat, kemudian kita simpan. Kita simpan dengan master merger. Ya, dokumen master. Ini adalah suratnya. Dan nanti kita akan isi ini ya. Kita buat suratnya, kita simpan surat keterangan lulusnya dengan nama file surat keterangan lulus. Caranya tadi gimana? Adi, tolong. Cara pertama tadi apa? Itu Pak, select receive. Ya, sebetulnya itu klik apa dulu? Ya, Sebelum itu klik apa dulu? klik my link Pak. Mailing ya, mailing. Ya, Terus? Terus select receive. Oh ya, terus? Nah, terus klik yang use existing list karena kita kan mau mengambil dari Excel. Oh ya, ya bagus, benar ya. Nah, kemudian untuk binsar, apalagi caranya? Pilih apa? Binsarnya nggak ada. Oh ya, Iya Pak. Ya, kalau sudah itu nanti pilih apa ya? Cari apa? Nama filenya ya. Nama file. Nah, kita cari, misalnya di sini master artinya sudah disimpan, kemudian klik open. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik OK aja ya. Pilih yang atas, klik OK. Nah, untuk Henia, kita akan pilih yang mana? Di sheet 1 atau sheet 2? Sheet 1 Pak. Oh ya, kenapa sheet 1? Sheet 1 Pak, karena datanya ada di sheet 1. Oh ya, benar, sheet 1. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu ya. Nah, sudah. Ya, ini sudah terhubung ya di antara file Excel-nya sama file di masternya ya, di Word ya. Langkah berikutnya, Nur Hakim, apalagi? Ya Pak. Langkah berikutnya apa? Nur? Lupa Pak saya Pak. Lupa ya. Ada yang bisa bantu? Insert Pak. Major field. Oh ya, insert marker field, match field ya. Nah, kita pilih nama, disesuaikan dengan itu ya, namanya ya, nama. Kemudian di tempat yang lahir juga sama. Jangan sampai keliru ya letaknya ya. Kemudian nomor peserta. Kemudian nomor induk siswa. Dan yang terakhir NISN. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, untuk melihat hasilnya, klik apa lagi? Tolong, Novi. Untuk melihat hasil Preview Pak. ya, preview apa? Preview result ya. Ini klik satu kali aja. Nah, ini emang hasilnya ya. Agung Saputra, Grobogan 5 September 2001 dengan nama peserta ini. Kemudian untuk melihat rekod berikutnya, kita klik apa ini ya? Next Kanan record. samping Pak. Ya. Next Pak. Record kita. Next. Record. Ini ya. Dari sini ada yang belum paham? Apa sudah paham semua? Sudah paham Pak. Udah paham Pak. Oh ya, sudah paham. Terus ini ya, misalkan di sini ada berapa nih? Misalkan di sini saya terakhir last record. Oh, ini ada 24. Ya. Kalau datanya 100, nanti sini juga muncul 100. Kalau 1000 juga 1000. Jadi tidak usah membuat satu-satu ya. Cukup pakai Melmet untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat. Ya. Terus untuk mencetak
kita klik apa? Menyimpan dan mencetak. Sun Haji. Finish, Pak. Finish and merge, Pak. Klik yang Finish and merge ya. Ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Kalau mencetak, klik yang nomor 2, Pak, yang print dokumen, Pak. Oh ya, ini ya, mencetak print dokumen ini ya. Coba saya klik 1. Oh, berarti ini apa artinya? Itu semuanya, Pak. Semua Pak, mau dicetak Pak. Yang ada di rekornya. Ya, ada mencetak semua dokumen yang ada di rekor tadi ya. Ya, Ada 24 ya, 24 data yang tercetak. Kemudian kalau current record Dokumen yang sedang tampil, Pak. Itu. Yang aktif Dokumen Pak. Hanya dokumen yang sedang ditampilkan. kayak dokumen yang aktif atau dokumen yang ditampilkan itu ya. Misalkan di halaman 5 ya, kita yang tercetak adalah halaman 5. Kalau halaman 7 ya dicetak yang halaman 7. Untuk yang from to, ini apa? Misalkan mau yang diinginkan, Pak. dari rekor berapa sampai rekor berapa, Pak? Oh, ya. Misalkan saya Yang coba di sini. diinginkan aja. Yang diinginkan aja ya, misalkan halaman 1 sampai halaman 5. 1 sampai 5. Nah, kita akan mencetak di halaman 1 sampai 5. Itu ya, kita coba. Semua Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Dan kalau saya klik di edit individual dokumen, ini apa? Lupa, Ini- Pak. Oh, berubah semua. Satu Pak. Oh ya, ini untuk melihat dokumen semua, kemudian kita simpan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang ini, current record, ini adalah tadi yang file yang aktif ya, halaman yang aktif ya, Iya Pak. halaman yang sudah aktif. Nah, kemudian misalkan ini from, saya kasih contoh 1 sampai 4 atau 5. Nanti akan muncul berapa halaman? 5 Pak. 5. Ya, dari sini ada yang dipertanyakan? Enggak Pak. Sudah jelas, Pak. Udah Pak, jelas. Oh ya, maaf tadi sebelum saya absen ya. Saya absen dulu sebelum nanti kita akhiri. Untuk Adi, Trianto ada? Ya, Pak. Hadir, Pak. Binsar, Hadir Pak, hadir. Henia, Hadir, Pak. Muhammad Nur Hakim, Hadir Pak. Nur Asia, Hadir, Pak. Novi, Hadir Pak. Supriyanto, Hadir Pak. Sun Haji, hadir, Pak. Suryo, Suryo Haji, ada ya, Suryo Haji ada? Surya nggak masuk. Ada, Pak, tapi suaranya kecil itu, Pak, dia. Hadir Pak. Suaranya Yuni. kecil, Pak. Hadir Pak. Yuyun, Hadir Pak. oh ya, berarti ada semua ya. Ya Udah. Pak. Dari pengertian tadi, SmartMath kita simpulkan ya. MailMath adalah sebuah aplikasi untuk membuat surat undangan dan lain-lain secara massal. Yang kedua, pembuatan MailMath ini memudahkan untuk memperbanyak surat tanpa harus mengedit satu persatu. Kemudian pembuatan MailMath ini bergantung kepada database yang dibuat. Yang keempat, dalam database pembuatan MailMath kita dapat menambahkan penerima sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang terakhir,
mempermudah membuat surat dengan isi yang sama namun tujuan berbeda. Nah, itu adalah kesimpulan dari Merima tadi. Dan Bapak harap tolong untuk tugas tadi minggu depan tanggal 27 Mei kalian presentasikan ya secara berkelompok 2 orang, kelompoknya 2 orang. Dan jangan lupa jaga kebersihan, taati prokes protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak di rumah saja, ya. Dan untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, tolong Sun Haji pimpin doa pelajaran, penutup pelajaran. Baik Pak, mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Terima kasih ya. Sudah sampai di sini pertemuan kali ini. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Muji. Makasih Pak Muji. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Muji.